Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Alivia Salsabila Maharani dengan NIM 18510146, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Sains IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengembangan LKPD Materi Statistika dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan GeoGebra terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik SMP kelas 8. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing 1, yaitu Ibu Profesor Dr. Haji Iis Eti Rohaiti MPD, dan pembimbing 2, yaitu Ibu Siti Hotimah yang telah membantu dan membimbing saya menyelesaikan skripsi ini. Baik, pembahasan yang akan saya paparkan pada kali ini yaitu yang pertama latar belakang masalah, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga metode penelitian, dan yang keempat hasil dan pembahasan, yang terakhir kesimpulan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh matematika merupakan mata pelajaran yang terdapat dalam komponen kurikulum di sekolah sebagai ilmu dasar dalam pembelajaran yang mampu memberikan efek signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Cynthia, Amelia, dan Fitriani mengemukakan mata pelajaran matematika memiliki peranan penting dalam dunia pendidikan karena dapat dilibatkan di berbagai bidang ilmu dan dapat dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Statistika merupakan ilmu yang mempelajari semua hal tentang data, mulai pengumpulan data, penyajian data, analisis, hingga terbentuk suatu kesimpulan. Materi statistika dianggap susah oleh peserta didik karena kebanyakan peserta didik belum bisa membaca grafik, tabel, dan diagram, terutama dalam menyelesaikan soal-soal yang berbasis masalah, seperti soal-soal berbentuk cerita, sehingga menyebabkan rendahnya hasil belajar peserta didik pada materi statistika. Mastura, Salasi, dan Jaura mengemukakan bahwa peserta didik mengalami kesulitan pada materi statistika dalam membuat diagram lingkaran dan membaca diagram batang, serta mengalami kesulitan dalam soal pemecahan masalah. Pada kenyataan di lapangan, umumnya kemampuan pemecahan masalah yang dimiliki peserta didik masih belum maksimal dan masih tergolong rendah. Rendahnya kemampuan pemecahan masalah dapat dibuktikan dari hasil studi Trends in International Mathematics and Science Study di Siatanti mengemukakan di mana prestasi belajar matematika di Indonesia berada di posisi 6 besar dari bawah, yaitu peringkat 45 dari 50 negara dengan nilai 397. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik di Indonesia masih di bawah standar. Penggunaan LKPD sebagai sumber belajar bagi peserta didik masih kurang menarik dan belum mencukupi kebutuhan pembelajaran. Maka dari itu, guru diharapkan untuk dapat mengembangkan LKPD sebagai sumber belajar. Untuk menciptakan suasana pembelajaran yang efektif, perlu adanya perencanaan dalam menggunakan pendekatan pembelajaran yang dapat mengaitkan materi dengan konteks kehidupan sehari-hari. Salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan adalah pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual dapat memfasilitasi peserta didik dengan permasalahan dunia nyata. Setiap konsep yang diberikan dihubungkan dengan lingkungannya. Selain LKPD, menggunakan pendekatan kontekstual dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis pun dapat distimulus dengan pembelajaran yang berbantuan media pembelajaran, salah satunya pada aplikasi GeoGebra. GeoGebra merupakan salah satu software bantu yang cukup lengkap dan dapat digunakan secara luas serta beragam bagi pembelajaran matematika. Salah satunya dapat digunakan pada materi statistika. GeoGebra digunakan sebagai alat bantu atau media pembelajaran matematika pada materi statistika untuk memberikan paparan atau memvisualisasikan konsep-konsep matematik. Selanjutnya, penelitian dan pengembangan yang dilakukan memiliki tujuan. Di antaranya, yang pertama untuk menelaah proses pengembangan LKPD, yang kedua untuk menelaah kelayakan LKPD, dan yang ketiga untuk menelaah efektivitas LKPD, dan yang terakhir untuk
menelaah kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan LKPD. Metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Research and Development atau R&D, yaitu penelitian pengembangan. Tahapan penelitian ini mengacu pada 10 tahapan Born and Gall. Kemudian subjek dan lokasi penelitian, yaitu tahap uji coba terbatas yang dilakukan terhadap 10 peserta didik kelas 9, lalu pada uji coba luas dilakukan terhadap 31 peserta didik kelas 8. Dan lokasinya di SMP Negeri 1 Cihampelas. Dan instrumen yang digunakan yaitu ada 2, instrumen tes dan instrumen non-tes. Pada instrumen tes diberikan soal tes kemampuan pemecahan masalah matematis dan instrumen non-tes wawancara kepada guru matematika, angket respon peserta didik, dan validasi terhadap para ahli. Selanjutnya, untuk pengolahan data, peneliti menggunakan Microsoft Excel tahun 2016. Lalu untuk uji coba instrumen melakukan validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan indeks kesukaran. Berikut merupakan hasil dan pembahasan yang didapat. Yang pertama, terdapat proses pengembangan LKPD, yaitu terdiri dari studi pendahuluan, rancangan LKPD, forum group discussion, draft product, dan validasi, serta uji coba terbatas dan revisi, uji coba luas dan revisi, yang terakhir final product LKPD berbantuan GeoGebra. Berikut merupakan draft product. Yang pertama, tampilan cover LKPD, lalu terdapat tampilan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, lalu terdapat tampilan tujuan dan petunjuk, dan terdapat halaman aktivitas. Berikut merupakan hasil dan pembahasan mengenai kelayakan LKPD. Yang pertama dapat dilihat dari hasil validasi produk. Rata-rata presentasi produk yaitu 86,33% dengan kategori sangat valid. Lalu yang kedua dapat dilihat dari berdasarkan angket respon peserta didik yang dilakukan pada saat uji coba terbatas dan uji coba luas. Pada saat uji coba terbatas terdapat rata-rata persentase 85,38% termasuk pada kategori sangat praktis. Maka dapat dinyatakan bahwa LKPD yang dikembangkan mendapatkan respon sangat praktis oleh peserta didik dan layak untuk digunakan. Kemudian hasil pembahasan mengenai keefektifan LKPD dapat dilihat dari hasil uji efektivitas yang memperoleh rata-rata persentase 71% dengan kategori efektif. Maka dapat dinyatakan bahwa pengembangan LKPD yang digunakan pada saat pembelajaran yaitu efektif. Lalu, hasil mengenai kendala-kendala dalam pengembangan LKPD terdapat 2 faktor internal dan faktor eksternal. Yang faktor internal yaitu yang pertama, sangat terbatasnya soft skill peneliti dalam mendesain LKPD sehingga membuat waktu pengerjaan yang cukup lama. Yang kedua, penyusunan langkah-langkah GeoGebra yang kurang tepat dan teliti sehingga harus memperbaiki kembali. Pada faktor eksternal, yang pertama itu jam mata pelajaran matematika yang terbatas karena masih diberlakukannya pembelajaran tatap muka secara terbatas yang membuat materi harus dipercepat. Yang kedua, fasilitas smartphone dan aplikasi GeoGebra yang kurang memadai. Kesimpulan yang didapat pada penelitian ini, yang pertama, proses pengembangan LKPD yang dilakukan sesuai dengan metode atau langkah-langkah pengembangan Born and Gall. Yang kedua, kelayakan LKPD dikatakan sangat layak dilihat dari hasil validasi serta hasil angket respon peserta didik. Efektivitas LKPD termasuk pada kategori efektif, dilihat dari hasil penilaian soal tes yang disusun sesuai dengan indikator kemampuan pemecahan masalah matematis. Serta yang terakhir, kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan LKPD bersifat sederhana, masih dapat dikendalikan. Sekian presentasi mengenai hasil penelitian skripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.